Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112, Mazmur 23. Kita akan menghafal firman dulu sebelum kita akan merenungkannya bersama-sama. Mazmur 23, saya sudah kembali kepada Gembala Agung jiwa saya sejak saya percaya dan menerima Kristus. Mazmur 23 demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggetakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Yosua berkata bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, mengucapkannya, Tuhan menjamin kemana saja kita pergi, kita berhasil. Kita berdoa, Tuhan berkati firman-Mu yang akan kami renungkan dalam hak-hak manusia ciptaan baru-Mu menurut pandangan Alkitab sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, kita merenungkan kebenaran ini bersama-sama. Ini pandangan Alkitab sepenuhnya. Hak-hak manusia ciptaan baru. Di dalam Kristus. Saudara sudah belajar asal-usul manusia ciptaan baru. Dalam antropologi yang keempat atau kelima. Di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah satu, manusia yang menjadi dekat dengan Allah oleh karena darah Kristus. Efesus 2 ayat 13 menyebutkan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang kedua, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, di dalam Kristus, manusia ciptaan baru adalah manusia yang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan yang keempat, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang dibenarkan dan dikuduskan. 1 Korintus 1 ayat 30.
tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yang kelima, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang diterima di dalam kasih karunia Allah. Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kesimpulan, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah satu, manusia yang menjadi dekat dengan Allah oleh karena darah Kristus. Perhatikan ini baik-baik. Di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah dua, manusia yang menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Yang ketiga, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Yang keempat, manusia ciptaan baru. Di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang dibenarkan dan dikuduskan. Dan yang kelima, di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah manusia yang diterima di dalam kasih karunia Allah. Sungguh luar biasa. Inilah kekayaan manusia ciptaan baru Allah yang pasti akan menghuni sorga. Karena demikian janji Tuhan. Dan kebenaran firman pasti digenapi. Kita berdoa, Tuhan, terus terangi hati kami, mengenal diri dan jati diri kami sebagai manusia baru, teman sekerja Allah, menjadi saksi di bumi ini sampai Engkau datang. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa.